Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana aplikasi silsilah atau bagaimana eksistensi patriarki di dalam sistem matrilineal Minangkabau. Sekarang kita lihat bagaimana aplikasi Ranji dalam sistem kerabatan matrilineal dan bagaimana ia dijalankan. Ranji bagi masyarakat Minangkabau tentu bukan sebatas dokumen biasa yang isinya orang-orang, tapi Ranji ini merupakan daftar penting yang memuat siapa saja yang menjadi anggota kaum, ya. Di dalamnya tentu ada orang-orang hidup yang punya hak dan punya kewajiban. Ini bukan daftar orang biasa. Kenapa Ranji itu ditinggikan posisinya dan sangat dihormati? Karena isinya adalah daftar orang hidup, manusia hidup. Nah, begitulah kebudayaan Minangkabau menghormati manusia dengan cara memandang manusia di dalam Ranji. Selama ini Ranji dipahami sebagai salah satu syarat, sebagai salah satu alat untuk memverifikasi apakah seorang berhak diangkat sebagai penghulu pemimpin kaum, atau apakah seseorang berhak mendapatkan hak untuk mengelola harta pusaka kaum, terutama ya harta yang paling banyak disebut-sebut di sini adalah harta berupa tanah atau tanah ulayat. Nah, padahal Ranji itu tidak hanya berisi tentang jabatan, tidak hanya berisi tentang siapa yang berhak mengelola harta, tetapi 3 poin yang paling penting yang dimuat dalam Ranji ini adalah: 1, siapa yang berhak menjaga harta. Nah, menjaga ini tentu terkait dengan kekuasaan dan itu dia yang akan diangkat menjadi penghulu. Siapa yang berhak memelihara harta. Nah, yang memelihara harta inilah yang disebut dengan mama kaum. Bisa jadi datuk, bisa jadi tidak. Kalau menjaga tadi udah pasti datuk, dia mendapat jabatan sebagai penghulu, dia menjadi datuk, tugasnya menjaga. Kemudian yang kedua, ada yang bertugas memelihara. Nah, memelihara ini mama kaum atau mama kepala waris, dia yang memegang kewenangan memelihara harta berupa tanah ini. Yang ketiga baru mengguna usahakan, itulah anak kemenakan. Jadi jangan dikatakan hanya mengelola saja, tapi di sini manajemen harta pusaka itu menyangkut pertama menjaga, yang kedua memelihara, dan yang ketiga mengguna usahakan. Nah, orang-orang yang berhak melaksanakan kekuasaan yang 3 kita sebutkan tadi ya ada di dalam Ranji. Kemudian selanjutnya Ranji juga mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Kalau Anda mengikuti sidang perdata tanah ulayat di pengadilan di Minangkabau, Anda akan sangat paham sekali kenapa Ranji sering menjadi dokumen yang penting sebagai alat pembuktian sesuatu, ya. Sering diminta oleh pengadilan. Dia mempunyai kekuatan hukum karena dalamnya ada memori kolektif. Kemudian Ranji secara material itu bentuknya serupa sel yang menghubungkan antar individu di dalam kaum. Individu yang satu kaum, individu yang satu parwi atau satu nenek,
satu niniak istilah di Minangkabaunya, dan individu dalam satu suku. Seperti kita ketahui ada 3 tingkatan pengelompokan keluarga di dalam satu suku, mulai dari yang paling bawah Saparwi, kemudian Sakaum, kumpulan dari beberapa parwi, kemudian Sasuku, itulah kumpulan dari beberapa kaum. Sekarang siapa yang memegang Ranji Parwi? Ranji Parwi dipegang oleh pemimpin yang namanya Tungganai atau Mama Rumah. Dialah yang mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi anggota Parwinya, atau orang sakaturunan, orang saninyak, sarumah gadang atau dunsana sadapuanya. Ya, ada banyak istilah, dunsana sadapua, dunsana sa pariua, sarumah gadang atau saninyak. Kemudian yang di atas itu ada Mama Kaum. Nah, Mama Kaum ini dia memanage, mengendalikan, mengontrol, mengawasi serta memelihara keluarga-keluarga yang merupakan himpunan dari beberapa parwi, beberapa nenek, beberapa niniak. Bagaimana bentuk ranji yang bagus itu? Ranji yang bagus itu memuat paling kecil. Ini bentuk toleransi yang paling kecil itu adalah 3 keturunan. Nah, 3 keturunan itu masih sangat sederhana. Tapi yang paling bisa diterima itu adalah 5 generasi. Nah, ranji yang berisi catatan anggota keluarga yang terdiri dari 5 generasi itu biasanya ranjinya yang kuat. Bagaimana kalau di atas itu 6, 7 sampai 10 generasi? Semakin bagus. Berarti suku itu, kaum itu, parwi itu diurus dengan baik. Nah, dia bisa melakukan pencatatan anggota keluarganya sampai jauh ke generasi yang paling atas. Nah, ini generasi kaum yang paling baik, yang punya ranji yang paling tua dan paling lama. Apa itu fungsi ranji? Ranji dalam sistem kekerabatan matrilineal. Yang pertama, ranji dalam sistem matrilineal merupakan daftar anggota kaum atau daftar anggota keluarga dalam kaum. Secara umum bahasanya begitu. Tetapi pengelompokan keluarga Minangkabau itu kalau kita lihat dari bawah, pertama itu ada rumah tanggo, kemudian yang kedua ada namanya parwi, yang ketiga ada namanya kaum, dan keempat ada namanya suku. Nah, di sini ranji dihitung mulai dari ranji parwi. Ranji parwi ini adalah keturunan orang satu nenek. Daftar orang dalam himpunan keluarga satu nenek dibuat dalam ranji parwi. Kemudian kumpulan di beberapa parwi disebut dengan kaum. Maka ranji orang-orang dalam satu kaum juga ada. Ini ranji kedua, ranji kaum. Kemudian yang ketiga ranji suku, biasanya tidak signifikan, dia hanya memuat daftar-daftar umum suku adalah konfederasi kaum-kaum di dalam satu nagari. Nah, itu yang pertama, ranji sebagai daftar anggota kaum. Nah, karena ranji ini memuat daftar anggota kaum, maka ranji ini dinilai mempunyai harga yang sangat penting. Sebab di dalam ranji ini ada orang-orang hidup. Ado nan banyao di dalam ranji. Begitu yang kita dengar. Ada orang yang bernyawa. Nah, ada manusia di dalam ranji. Manusia dengan segenap hak dan kewajibannya. Siapa manusia? Di situ yang dimaksud manusia anggota kaumnya. Jadi semua mendapat tempat, semua tercatat seperti Gusti Khairil Anwar. Nah, dia dihormati karena berisi manusia. Manusia yang merupakan anggota kaumnya.
Kemudian yang kedua, ranji itu merupakan dasar sebagai pembagian hak dan kewajiban dalam kaum. Ini dasar pembagian hak dan kewajiban dalam kaum. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam ranji itu ada orang-orang dengan statusnya sendiri. Ada statusnya sebagai mama, ada statusnya sebagai kemenakan. Nah, begitu. Nah, disitulah kalau mama, dia status sebagai mama, tentu dia mempunyai hak sebagai mama dalam aturan adat. Sepanjang adat, dia mempunyai hak tentang sesuatu, ya. Kemudian sebagai mama, dia punya kewajiban. Kemenakan begitu juga, karena dia statusnya kemenakan, dia mempunyai hak sebagai kemenakan. Hak dipelihara dengan harato, hak dimuliakan, hak hilang dicari, tenggelam disalami, anyut dipintesi. Kemudian yang ketiga, ranji sebagai alat menentukan apakah seorang berhak menjadi penghulu. Nah, ini kalau kita lihat kenyataan sekarang, sebelum seseorang diangkat dan dilantik sebagai penghulu, pasti ranjinya diuji di kerapatan adat nagari. Ranjinya ini valid, ranjinya ini benar, ranjinya ini otentik. Kemudian apakah ranjinya ini sudah betul-betul disepakati oleh anggota kaumnya, tidak direkayasa atau tidak dibuat-buat saja oleh seseorang yang ingin menjadi datuk misalnya. Maka ranji ini merupakan syarat paling penting, satu. Kemudian yang kedua, alat paling penting untuk menguji apakah seorang yang akan menjadi penghulu ini betul-betul mempunyai hak, apakah dia betul-betul menjadi anggota dalam kaumnya, tidak datuk naturalisasi, diambil dari lain kemudian didatukkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ranji sebagai pedoman manajemen pengelolaan harato pusako. Kenapa kita sebutkan sebagai pedoman manajemen pengelolaan harato pusako? Selama ini kita membayangkan ranji itu sebagai pedoman untuk menentukan seseorang berhak mengelola harato pusako. Ado hak dan situ ada namun ado diranji, kan begitu sering dikatakan. Tapi sebenarnya mengelola itu hanya satu bagian saja dalam manajemen pengelolaan harato pusako. Sebenarnya ada tiga kewajiban, ada tiga kekuasaan di dalam manajemen pengelolaan harato pusako. Kekuasaan yang pertama yaitu kekuasaan yang bersifat menjaga, karena ini menjaga, maka kekuasaan ini berada di tangan penghulu atau pemimpin adat dalam kaum. Dia bergelar datua. Ya. Kemudian kekuasaan kedua namanya memelihara. Memelihara ini berada di tangan mama kepala waris atau mama kaum. Tugasnya memelihara. Beda menjaga itu dia memastikan harta tetap ada, sementara yang namanya memelihara yang berada di tangan mama kepala waris atau mama kaum ini adalah ya dalam pengertian security, pengaman harta pusaka. Kemudian yang ketiga baru mengguna usahakan atau memakai hak pakai atau hak guna tanah, hak pakai tanah. Kemudian yang kelima, ranji merupakan bukti eksistensi kepemimpinan suku di dalam sebuah nagari. Sebuah suku yang tidak punya ranji itu dianggap tidak kuat. Sebuah suku bisa tidak mempunyai penghulu, tapi selama ia mempunyai ranji, maka suku ini tetap mempunyai tempat dihargai di sebuah nagari. Dia bisa dibawa sahili samu dia duduk samu rendah, tagak samu tinggi dengan suku-suku yang lain selama dia mempunyai
Ranji. Tetapi kalau tidak punya Ranji, ini dianggap sebagai suku yang tidak jelas. Tidak jelasnya seperti apa? Apakah dia tidak punya orang-orang? Punya orang-orang, tapi dia tidak punya daftar orang-orang. Berarti dia tidak mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang ada di dalam sukunya atau dalam kaumnya atau di dalam paruiknya. Nah, begitu. Jadi Ranji bukan hanya dokumen yang berisi daftar orang saja, tapi dokumen yang betul-betul mempunyai nilai sangat tinggi dalam kebudayaan matrilineal Minangkabau. Dan Ranji merupakan cara orang Minangkabau mencatat dan menghormati anggota keluarganya. Penjelasan ini tentu sifatnya normatif dan teoritis. Mungkin saja berbeda dengan kenyataan di lapangan. Kalaupun terjadi penyimpangan, ada banyak kemungkinan. Pertama, tidak tahu. Yang kedua, tidak mau tahu. Atau yang ketiga, memang ada kesengajaan menyimpangkan arti penting Ranji dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat Minangkabau. Bagaimana keadaan yang sebenarnya? Silahkan saksikan sendiri. Wallahu a'lam bishawab.